sedangkan kayak budget booking Kowe orang toro kok di 555 kita ketara ini. Mari nanti datang ke samping ini. Ini Orang kok awakmu buka kayak saya saya dulu apa sapa ya kita harus dulu. Mas endorsekan Prabowo Mas. Wis. Kowe wedok. Wis. Mulai ya. Bukan. Nyala bangku. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Senang sekali saya Dewi Kurnia dari Pacitan menyambut Anda semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur di tengah aktivitas ini kita masih diberikan kesehatan rezeki maupun kesempatan untuk menjadi yang lebih baik dan tentunya lebih berproduktivitas. Nah, di kesempatan kali ini sesuai janji tadi di pamflet, yaitu podcast terkait tentang keterpihakan mahasiswa dalam mengontrol isu-isu lokal. Nah, di sini kami bersama dengan Bang Iksan. Nah, ini salah satu aktivis Pacitan yang dimana seringkali kita jumpai di media sosial, yaitu tentang aksi-aksinya, tentang rekam jejaknya sudah banyak sekali, dan silahkan Anda semua cari di Instagramnya rekam jejak Bang Iksan tersebut. Nah, untuk pada malam hari ini kita bersama dengan teman-teman dari Setainu Pacitan, ada Bang Ade dan ada Bang Udin. Nah, di kesempatan kali ini juga kita berempat ini akan membahas secukupnya sampai nanti waktu telah ditentukan. Nah, untuk Bang Isan, untuk waktu dan tempat saya perkenalkan, silakan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Iksan. Kalau sahabat Iki mungkin memanggilnya sebagai aktivis, mungkin belum ya, belum begitu aktif juga sih. Maksudnya ya kita menggeluti dunia itu memang, tapi belum begitu sampai ke dalamnya gitu. Ya memang diakui dan tidak diakui, kita sebagai mahasiswa paham lah apa itu tentang aktivis dan lain sebagainya. Entah itu peran kita di posisi mana seperti itu. Nah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh sahabat Diki, sahabat Ade, dan Kang Udin yang selalu membersamai di kopi. Setiap meja kita ngopi gitu. Malam ini saya sangat senang sekali karena ada undangan tadi dari sahabat Diki, dan mohon maaf kepada teman-teman semua yang udah menanti live-nya ini, karena tadi kebetulan ketemu juga dengan sahabat Diki di acara undangan dari KPU, dan sempat juga kita satu acara dengan Bapak Bupati Pacitan seperti itu. Nah, untuk tema malam ini sangat menarik sekali ya, karena di sini saya lihat tadi di undangan itu berani mengandung apa ya, di hari tenang ini, di mana peran mahasiswa itu, kebijakan dan keberpihakan itu berada di mana gitu. Nah, pentingnya peran mahasiswa di sini dalam mengambil kebijakan ataupun ambil sikap dalam isu publik terutama ya. Jadi isu publik entah itu lokal dan nasional silih berganti, selalu berganti, selalu bervariasi dan lain sebagainya. Nah, di sini tema podcast pada malam hari ini kan keberpihakan mahasiswa gitu. Jadi kemana sih larinya mahasiswa seperti itu? Nah, kepada moderator monggo. Nah, jadi gini Bang Isan, kan kita bahas dulu terkait ini, mahasiswa itu dalam peran dan fungsi yang hubungannya dengan isu-isu lokal itu peran apa? Oke, selepas dari kegiatan akademis yang dilakukan di dalam kampus mungkin ya, kita berada di zona yang dimana yang dikatakan oleh sahabat Diki, bagaimana cara kita mengontrol isu terutama yang ada di lokal dulu ya.
gitu, seperti itu. Nah, kita sebagai mahasiswa itu ada di tengah-tengah. Peran kita sebagai mahasiswa itu di keluarga kita juga tidak, di biro pemerintahan juga tidak, di keluarga kita juga tidak tergantung dengan kakak kepada orang tua, itu tidak seperti itu. Yang dimaksud tidak itu seperti ini, bahwa kita sebagai mahasiswa punya pemikiran dan ideologi sistem yang diciptakan oleh pemikiran kita selama menempuh pendidikan di lembaga gitu, atau di kampus gitu aja. Nah, kita mempunyai konsep dan pola pikir sendiri yang dimana di situ memecah pikiran kita, tidak tergantung dengan kakak, dengan orang tua. Nah, ketika kita kembali ke masyarakat nanti, itu ilmu dan bekal kita yang untuk sebagai kontrol publik di situ tadi, agar kita tidak menjadi beban masyarakat. Nah, di sini peran mahasiswa itu ada di tengah, tidak berpihak kepada pemerintah dan tidak berpihak kepada masyarakat, itu berpihak tapi cuman tidak semuanya gitu. Artinya di sini gini sahabat, keputusan yang diciptakan oleh masyarakat itu perlu adanya kita observasi. Nah, menghasilkan apa baru kita tindak lanjuti, karena lidah masyarakat ya kita sebagai mahasiswa itu sahabat ini. Nah kan gini, di dalam pengabdian Tridharma perguruan tinggi itu kan terdapat pengabdian. Nah, berarti ketika kita mengawal isu tersebut termasuk dalam pengabdian tersebut apakah tidak? Iya benar. Nah, di sini kita akan bahas dulu pertama itu poin-poin sebagai mahasiswa kita sebagai menempuh pendidikan, terus observasi dan pengabdian. Terus di dalam konteks pengabdian, apakah mengontrol dan mengawal isu lokal itu termasuk pengabdian? Itu memang tugas kita. Jadi selama di akademis, namanya pengabdian masyarakat, itu kita belajar di KKN. Mungkin mahasiswa semester 7-8 lah, mungkin 7 itu udah KKN. Ada juga yang di semester 4 itu KKN gitu. Nah, mahasiswa KKN itu mengabdi kepada masyarakat. Nah, di situ digali apa isu yang ada di lokal tersebut. Peran kita sebagai mahasiswa itu harus ada perubahan di lingkungan kita terutama. Gitu. Sebenarnya kalau membahas tentang isu lokal, terutama di Kabupaten Pacitan sendiri, kita akan belajar lebih luas tentang beragam isu, terutama kemarin yang pernah kita bahas itu di salah satu dinas lingkungan hidup terkait sampah dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah kita memandang hal tersebut, tindakan kita seperti apa gitu, dan penyelesaian kita seperti apa gitu. Nah, ya disitulah bentuk pengabdian kita mengawal isu-isu lokal itu sebagai lidah masyarakat, mampu menyampaikan aspirasi masyarakat ke dunia pemerintahan seperti itu. Nah, jadi gini sahabat teman semuanya, para pengamat politik, para aktivis itu sering berkata bahwa suara tertinggi mahasiswa, pengabdian yang tertinggi mahasiswa itu yaitu sebagai suara rakyat. Jadi kita adalah parlemen yang turun ke jalan. Ya, benar sekali. Nah, gini sahabat Ihsan, ketika sebelum kita memasuki kayak kita demonstrasi dengan para masyarakat, itu sebelumnya itu langkah apa yang kita lakukan? Oke, baik. Mungkin sahabat-sahabat semua ya, teman-teman semua yang live gitu bisa dipelajari juga bahwasanya mahasiswa cenderung itu banyakkan demo gitu ya, sahabat Didi. Nah, tapi sebelum kita demo itu kita harus melakukan observasi, penelitian, pendekatan, data harus konkret dulu. Demo itu jalan terakhir yang kita tempuh. Yang pertama itu audiensi, sahabat Didi. Nah, audiensi itu untuk memecahkan suatu masalah di dalam forum seperti itu. Nah, kita melakukan audiensi dengan pihak terkait mungkin ya gitu. Nah, kita audiensi, setelah audiensi ada nanti 1, 2 sampai 3 maksimal lah. Bisa lebih juga untuk audiensi. Jika memang tidak ada jalan keluar dan titik temu, kita baru melakukan mungkin yang pernah saya lakukan sendiri. Ketika saya audiensi tidak ada jawaban, maka dan ketika pihak terkait susah untuk saya temui,
katakanlah instansi atau lembaga itu susah saya temui, maka isu tersebut saya pegang, saya lempar ke atas. Dengan cara apa Mas sahabat ini? Dengan cara apa? Itu dengan cara saya mengumpulkan teman-teman wartawan gitu. Ya. Jadi ada media ketik baik itu namanya seperti siapa, sahabat Aldi kayak gitu. Jurnalis. Ya, sahabat-sahabat jurnalis saya temui bahwa semua sahabat jurnalis untuk meliput apa yang saya bawa, isu tersebut saya tarik ke atas, saya lempar ke atas melalui perantara wartawan, entah itu stasiun TV ataupun jurnalis, itu saya lempar ke atas. Sehingga apa? Publik nanti yang akan menilai, masyarakat yang akan menilai. Setelah masyarakat menilai, nanti booming. Setelah booming, nah disitulah nanti pemerintah akan mengambil sikap, gitu. Ya di sini asiknya di sini. Ketika sahabat Diki tadi membicarakan tentang bahwa pengaruh mahasiswa itu sangat besar, Ya, gitu. benar. Nah, disinilah pentingnya. Gitu. Itu yang pernah saya lakukan. Jadi ketika saya susah untuk menemui pihak instansi untuk menyelesaikan masalah dalam suatu audiensi, maka isu tersebut saya ambil, saya lempar ke atas dengan cara menemui jurnalis dan wartawan gitu. Nah, jadi kayak kesimpulannya dari ini tadi terkait pengawalan isu, ini kayak dua fungsi dan peran mahasiswa terkait agen of change, Siap. agen perubahan dan control of sosial. Siap. Jadi mengontrol sosial. Nah, ini untuk sahabat Iksan juga terkait ketika mengawal isu, hal berat apa yang pernah dialami? Oh gitu. Ya. Jadi sebenarnya untuk mengawal isu itu yang paling berat kita cari data, sahabat Diki gitu. Untuk cari data itu gimana ya? Susah-susah gampang, karena data itu kita harus melakukan benar-benar observasi ke lapangan, kita wawancara dengan pihak terkait, misalkan isu tentang pasar gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu benar-benar, bukan hanya dari satu atau dua lawan bicara kita waktu kita melakukan observasi atau penelitian gitu. Jadi kita benar-benar cari data yang konkret, harga pasar itu berapa, seperti itu. Nah, data itu yang paling penting. Nah, nanti ketika data dari lapangan kita banding dengan data yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan itu balance tidak gitu. Nah, seperti data pendukung itu juga perlu gitu. Misalkan data pendukung itu keluh kesah sebagai konsumen, bukan dari hanya pedagang saja. Mungkin ini cuma simulasi ya. Gitu. Ini cuma contoh saja, sampel. Dan disinilah peran mahasiswa yang memang benar-benar apa ya, yang sahabat Diki tadi katakan bahwa mahasiswa perannya itu sebagai parlemen jalanan gitu. Keren sekali gitu. Nah, parlemen jalanan itu ya melakukan apa ya, semacam kayak simulasi pemerintahan gitu. Kita seolah-olah berpihak kepada kita ada di dunia pemerintahan dan kita harus bersifat seperti apa, seperti itu. Nah, gini, jadi kan ketika kita sudah mendapatkan data, dari data tersebut apakah ada intinya kayak kemungkinan data itu akan diberi atau tidak? Nah, untuk hal itu ketika kita melakukan audiensi itu kita akan melakukan percakapan dengan pihak terkait. Jika data yang kita bawa itu tidak ada sanggahan dan membenarkan pihak yang terkait tersebut, Ya, data tidak perlu diberikan, nggak apa-apa, karena udah pasti konkret gitu. Tapi kalau di sana melawan atau mengelak pihak terkait tersebut, maka dari data kita harus bisa menunjukkan. Jadi peran mahasiswa di sini bukan hanya berbicara tentang teoritis gitu mas Diki. Jadi gini mas, ya teoritis gini. Secara teori mahasiswa kemungkinan punya untuk skill berbicara di muka umum, terutama saat berbicara dengan lawan bicara seperti itu. Nah, di situ karena kita peran sebagai mahasiswa ya, ketika berbicara juga harus berdata gitu. Kita berani menunjukkan data kita konkret sehingga arah ke depan itu jelas seperti itu. nah gini, ketika kita sudah pengawalan isu, akan tetapi tidak ada follow up dari pihak pemerintah, itu tidak lanjut, kita bagaimana? Nah, itu yang harus dikawal. Rata-rata di sini ada penanggung jawab. Jadi penanggung jawab itu harus berpegang dan komitmen
terhadap audiensi yang pernah kita lakukan gitu. Misalkan sudah melakukan audiensi pertama, terus setelah itu menunggu dan membuat kepastian buat melakukan tindak lanjut setelah audiensi. Tidak perlu melakukan audiensi kedua sebenarnya sahabat Diki. Kita harus paham betul dengan apa hasil dari audiensi pertama. Setelah itu kita pantau, adakah perubahan dari audiensi pertama gitu. Kalau memang nggak ada perubahan, kita melakukan lagi audiensi kedua. Kita tagih seperti itu. Dan memang kalau audiensi pertama tidak ada hasil, artinya pihak yang terkait itu keberatan, kita cari titik temunya gitu. Bahwa ya itu tadi kembali lagi ke bahwa mahasiswa di sini berperan sebagai yang paham dengan masyarakat. Pemerintah itu menjalankan program dari RI seperti itu. Nah gini kan pertanyaannya ini mungkin sudah pernah dialami para mahasiswa. Ya. Jadi ketika mengawal isu dan sudah masuk terkait demonstrasi, kebanyakan dari teman-teman juga ada yang belum paham terkait itu isu apa. Jadi kesannya mereka itu cuma ikut-ikutan. Nah untuk menindaklanjuti dari hal tersebut agar tidak membuat mereka tertangkap dan tidak bisa menjelaskan dan akhirnya yang salah mereka, itu langkah dari Bang Iksan selama ini itu gimana? Oke, begini. Untuk menghindari miskomunikasi yang terjadi di lapangan itu dengan beberapa cara. Sebenarnya itu kekurang maksimalan peserta saja gitu. Sebenarnya di sini bisa ditanggulangi dengan persiapan yang matang. Artinya persiapan yang matang itu, sebelum saya membahas persiapan dulu ya, demo itu ada beberapa skema gitu. Jadi yang apa aja? Ada pertama itu demo bayaran. Iya. Ya. Bayaran. Itu paling saya suka. ya gitu, logisnya gitu. Oke, kita bisa katakan logis gitu karena apa? Karena pertama ya, karena mahasiswa banyak yang setuju karena di sini rata-rata anak kos gitu. Jadi sangat butuh untuk hal itu, tapi enggak. Ya gini Mas. Demo bayaran itu rata-rata ada dalamnya. Jadi masa kita yang masa tersebut, entah itu dari mahasiswa atau masyarakat, nanti yang akan difungsikan oleh para penguasa. Katakanlah itu penguasa ya. Mohon maaf, di sini saya bukan mengatakan kepada pemerintah nanti, tapi di sini saya katakan sebagai orang yang di balik layar tersebut. Katakanlah di situ ada sidu gitu, ada bayangan yang bisa membuat skema untuk besok turun ke jalan, entah itu dari mahasiswa atau masyarakat. Biasanya berbayar itu ada kepentingan tersendiri, itu masuk ke politik praktis yang namanya politik untuk kepentingan diri sendiri, seperti itu. Nah, yang poin kedua itu memang benar-benar aksi yang dilakukan oleh mahasiswa pure, memang dari terlahir dari pemikirannya dan lain sebagainya. Makanya kita sebagai mahasiswa harus berpikiran mampu, dengan tanda kutip, dilakukan secara pemikiran saja, itu harus berpikir radikal dan perlu digarisbawahi tidak boleh dilakukan sifat ataupun perilaku radikalnya, maksudnya sahabat ini gitu. Jadi maksudnya ketika kita berpikir radikal sebagai mahasiswa akan mempengaruhi pikiran kita, berpotensi bahwasannya ide-ide baru, ide-ide gila itu akan muncul. Dan bayangkan ketika kita dilarang untuk berpikir radikal, itu kita tertutup gitu. Nah, yang penting tidak mempengaruhi tentang sifat dan perilaku. Jadi yang radikal cukup pikiran saja. Untuk perilaku jangan. Nah, dari Bang Iksan sendiri apa pernah sih kok langsung tadi to the point kayak demo bayaran itu memang juga pernah? Itu waktu itu pernah, itu dapat tawaran, tapi untuk itu lebih cuma dapat tawaran ya, cuma di balik layar saja bahwa ada kepentingan, memang kepentingan pribadi dari seseorang mungkin ya gitu. Nah itu ada juga kita mau dimanfaatkan untuk seperti itu gitu. Nah untuk pengawalan isu tingkat lokal sendiri, khususnya di Kota Pacitan ini dari Bang Iksan sendiri, apakah sudah ada yang sampai tuntas, sampai konkret, petisinya sudah dipenuhi semua kayak gitu? Alhamdulillah untuk beberapa kali kita melakukan aksi bersama teman-teman 80%
kita mengawal sampai finish itu 80% dan itu nyata. Nah, kalau sebelum kita audiensi kan itu pastinya ada kayak diskusi, Ya, kayak konsolidasi kayak gitu. siap. Nah, untuk idealnya itu berapa hari sih? Oh, gitu. Terkait pembahasan itu ya. Jadi tinggal tergantung gitu. Kita sebagai mahasiswa misalkan sahabat Ade itu paham di bidang tentang hukum gitu. Jadi pahami betul tentang hukum apa yang akan kita bawa audiensi besok gitu. Misalkan tentang tema itu tentang harga pasar atau di dinas perdagangan. Jadi harus khatam mempelajari hal tentang itu. Misalkan sahabat Udin dia khatam di tentang manajemen aksi dan lain sebagainya. Bagaimana cara menata massa, bagaimana cara beraudiensi di dalam ruangan, bagaimana cara menata jalan dan lain sebagainya, bagaimana mengawal isu yang ada di media sosial. Itu misalkan Mas Udin itu ada di bidangnya sana. Ketika itu semua sudah tertata dan materi itu dirasa sudah cukup dikaji sama sahabat-sahabat, itu biasanya ya kita lakukan 2 malam, 1 malam cukup kalau memang isu lokal gitu dan tidak berimbas ke nasional gitu. Nah, maksudnya seperti ini. Untuk antisipasi pertanyaan sahabat Diki tadi, yang untuk mengantisipasi ini komunikasi di lapangan. Dan disinilah pentingnya kita berdiskusi sebelum melakukan audiensi. Jadi ketika kita berdiskusi di dalamnya, itu kita paham betul apa tujuan kita, gitu. Tujuan kita kemana, mengarahnya kemana, dan target kita apa, gitu. Jangan sampai demo yang kita lakukan atau aksi yang kita lakukan itu disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Nah, ini terkait kayak ini lagi pengawalan isu. Nah, itu poin penting atau kunci dari pengawalan isu apa sih dari Bang Iksan sendiri? Yang terpenting data kita konkret gitu aja, gitu. Karena kita bisa berbicara by data yang konkret gitu. Jadi bagi saya pengawalan isu yang penting kita bisa data konkret, setelah itu wawancara dengan audiensi dengan target itu bisa dilakukan dengan sehat, tidak ada gesut ataupun gesekan. Jadi kita datang dengan aspirasi, nanti pulang kita dengan hasil damai gitu. Nah, untuk di tahun-tahun ini atau di zaman sekarang ini kayak isu lokal khususnya yang di kota kita sendiri, ya. Itu menurut Bang Iksan apakah ada terkait isu-isu lokal? Alhamdulillah kita kemarin pernah melakukan itu kepada DLH itu terkait dengan lingkungan hidup juga, dan beberapa instansi terkait itu membahas tentang lokasi taluk pembuangan air pas waktu musim penghujan di akhir tahun kemarin, yang dimana di situ selokan itu sudah banyak tanahnya, hampir setengahnya sahabat itu sepanjang dari jalan hulu air dari tengah kota sampai laut itu kemarin banyak tanahnya, hampir setengah selokan. Nah, setelah kita melakukan audiensi dengan Pemda, pemerintah daerah, dengan instansi terkait, alhamdulillah itu ada tindak lanjut dari pemerintah, langsung eksekusi gitu. Nah, itu kan mengakibatkan ketika musim hujan datang, akhirnya air meluap ke jalan. Setelah air meluap ke jalan, tanah yang tadi ada di setengahnya pas waktu musim kemarau, bekas hujan tahun kemarin, tanah belum dibuang gitu. Tanah tersebut meluap ke jalan. Setelah meluap ke jalan, pasca hujan ada panas. Ada panas, nanti tanah yang ada di jalan, yang ada di marka jalan itu jadi debu. Nah, dan dihirup oleh pemotor-pemotor lain gitu. Nah, disitulah bahwa sirkulasi udara tidak sehat karena ada debu tersebut, timbul penyakit baru dan lain sebagainya. Tapi sampai sekarang udah tertuntaskan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemda langsung ambil gerak cepat waktu itu, langsung tertangani. Nah, berarti pas waktu isu tersebut cuma sampai audiensi ya?
udah Iya, selesai. sampai audiensi udah selesai gitu. Ya sempat memang ada apa ya? Ada perdebatan antara mahasiswa dengan instansi dan lain sebagainya, tapi ya itu sebagai warna aja gitu. Biasalah gitu. Ya nah gini, sahabat Ade sama sahabat Udin, itu kan tadi udah dijelaskan terkait peran dan fungsi mahasiswa dan isu-isu lokal yang di Kota Pacitan yang sudah dituntaskan sendiri, yang sudah diselesaikan oleh para aktivis Pacitan. Itu apakah ada pertanyaan atau sanggahan dari sahabat Ade dan sahabat Udin? Oke. Di sini bebas saja, kita Santai aja. di kopian hamba ini ya kan. Ini agar kopi kita itu bermanfaat, makanya kita buat live streaming podcast pada malam hari ini kayak gitu. Mungkin juga dari saya dulu Ya. ya Mas Isa. Ya, silahkan. Oke. Jadi gini Mas Isa, yang bukan bertanya nih Mas, ini Ya. lebih ke menurut perspektif Mas sendiri. Oh. Ketika terjadi isu di sebuah desa, katakanlah di sebuah desa, Oke. ketika kita hendak mungkin dalam mencari data informasi apakah konkret atau belum, Hmm. ketika kita akan melaksanakan hal tersebut sampai kita memperoleh data yang konkret. Ya. Nah, menurut panjenengan itu ketika kita ingin menyampaikan mungkin ke yang bersangkutan, Hmm. kira-kira selama itu menguntungkan masyarakat dalam artian untuk kemaslahatan masyarakat, apakah itu memang pantas atau perlu diperjuangkan? Ya, terima kasih sahabat Udin. Jadi gini, untuk lokal di tingkat desa sendiri, ya karena kita kembali lagi sebagai agent of control gitu ya, yang mengontrol tentang lingkungan gitu, dan di situ akan berimbas sebagai agen perubahan itu ya kita sendiri. Jika kita melihat kesenjangan yang ada di lingkungan kita gitu, ya kita yang akan mengawal gitu, bahwasanya regulasi yang pernah kita terima di kampus, bahwasanya kemarin kita belajar tentang bagaimana kita memulai mengawal isu, kita kemana untuk pelaporan isu dan lain sebagainya itu. Nah itu kita gunakan di lingkup desa kita gitu. Suatu contoh misalkan ada program desa gitu, bahwa program itu dari RI ke provinsi sampai ke desa itu pasti akan berimbas ke rakyat gitu. Nah dan di sini kita sebagai mahasiswa yang harus mengawal seperti itu. Apabila terjadi kesenjangan itu, pertama ya data tersebut kita baca valid dan kita bisa diskusikan dengan teman-teman. Jangan satu sudut pandang saja, satu ide gitu. Jadi maksudnya sudut pandang itu ya nanti yang kita khawatirkan itu apa? Menurut kita itu buruk, menurut orang lain itu nggak apa-apa, dan menurut orang lain lagi memang bermasalah, menurut orang lain lagi biasa aja gitu ya. Dari beberapa teman-teman pemuda yang ada di desa mungkin ya, kita bisa satukan suara gitu. Maksudnya isu tersebut bisa dikawal atau tidak gitu. Jika memang bisa, itu ya langsung saja kita bertemu dengan penanggung jawab dusun atau itu di ranah desa. Kalau memang di ranah dusun, kita mungkin ada pengaduan dengan kepala dusun atau RT gitu. Mungkin kalau nanti di desa lingkupnya itu kita bisa langsung audiensi dengan kepala desa seperti itu. Masih apa ya Mas? Masih ingin menyanyi lagi mungkin gini, Mas. Ketika kita sudah melihat data, kita sudah menimbang apakah isu tersebut valid apa enggak. Ternyata isu itu memang valid, ya. Tapi gini Mas, terkadang sesuai dengan budaya kita Jawa, orang Jawa ya Mas, ya. masih mengedepankan ya kesopanan akhlak kita. Nah, di sisi lain saya juga pernah mengalami dari pribadi saya sendiri, ketika saya mendapatkan sebuah isu bahwa isu itu negatif dan saya ingin mungkin menyampaikan kepada pihak yang menanggulangi hal tersebut, ada beberapa orang yang mungkin berkata ngono kuwi ra pareng realite Ya. adabe ora oleh. Oke, siap.
Jadi seperti ini, kalau memang kita saya tadi di awal dengan Mas Diki sudah menyampaikan kepada kita semua bahwasanya ketika kita berpikir harus radikal, tapi tidak boleh dalam sifat dan perilaku gitu. Artinya kita kan sudah punya sudah punya bahan bahwasanya untuk berpikir kita sudah sepakat bahwa apapun itu tentang kesenjangan kita memakai leher ke atas gitu. Jadi untuk leher ke bawah untuk perasaan hati dan kecenderungan untuk ora pena, untuk budaya yang di situ diliputi dengan sopan santun dan lain sebagainya. Jika memang kita tarik ke situ, kita tarik lagi dari ideologi kita, agama kita. Jadi mudarat atau keburukan dan kebaikan itu dinilai lebih banyak kan yang mana gitu. Dari beberapa sudut pandang menyatakan bahwa misalkan itu mudaratnya lebih banyak, keburukannya lebih banyak, ya kita eksekusi seperti itu. Dan kita hiraukan dulu terkait tentang sungkan, adab dan tidak enak, karena ini akan berimbas kepada apa? Akan berimbas kepada kemaslahatan gitu. Kalau memang tujuan kita kemaslahatan, ya kita lanjut gitu. Nah seperti itu. Nah gini Bang Din, seperti kata Bung Robi Ya, bahwa sopan santun itu adalah bahasa tubuh. ya benar. Nah ketika pikiran disopan santunkan itu berarti kemunafikan. Ya, Nah untuk Bang Udin sendiri kan gini Bang Isan, ya, ketika kita mengenal isu kita tidak lepas dari pikiran. ya benar. Nah, ini yang sering Bang Ihsan sebut-sebut ketika terkait paradigma. Oke. Nah, paradigma ini menurut Bang Ihsan kayak posisi paradigma ini bagi para aktivis yang memperjuangkan suara-suara rakyat itu pentingnya di mana sih? Cara pola berpikir manusia itu pasti berbeda-beda. Nah, terutama dalam penegakan yang ada di pikiran kita sendiri itu. Kalau saya pribadi tentang paradigma yang saya lakukan, selagi itu kemaslahatan atau kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan kantong pribadi, ya tetap akan saya lakukan gitu. Ya, seperti itu. Nah, karena tidak munafik juga Mas Abadiki, bahwasanya paradigma itu masih bisa dipengaruhi dengan amplop, bisa dipengaruhi dengan kantong gitu, sahabat ini ya yang berkecimpung di dunianya. Ada ya Wajah-wajah dompet. gitu. Nah ya itu. Nah, dari pengawalan isu itu untuk khususnya di Pacitan sendiri, untuk Bang Ihsan sendiri. Nah, untuk tahun-tahun ini itu apakah ada terkait isu yang perlu kita kawal? Ya mungkin saya berpikir bahwasanya kekurangan dari kesehatan lah mungkin yang lebih prioritas di situ. Saya berpikir bahwasanya kesehatan dan pendidikan itu adalah hak para pemuda desa gitu. Jadi rata-rata yang ada di desa itu putus sekolah. Yang saya sayangkan di dunia pendidikan dulu ya sahabat ini. Di desa itu banyak yang putus sekolah itu karena mereka tidak mampu menggunakan program pemerintah, sahabat. Contohnya apa? Contohnya program pemerintah itu ada KIP. Banyak dari teman-teman kita yang ada di desa, entah itu diputus sekolah di sekolah menengah ataupun di SMA-nya atau di SMK kejuruannya gitu tuh putus sekolah, padahal punya KIP itu tidak melanjutkan, padahal dia masih pengen meneruskan jenjang pendidikannya gitu. Ya disinilah publikasi pemerintah yang saya rasa kurang untuk menyebarkan publikasi di tingkat kecamatan gitu. Bahkan kalau perlu itu disosialisasikan bahwa KIP itu bisa digunakan sampai ke jenjang kuliah gitu, sahabat. Iya, terkadang kan banyak juga dari mereka yang khusus dari anak petani, dari nelayan yang ingin kuliah, akan tetapi keterbatasan dari biaya tersebut hingga mereka akhirnya tidak melanjutkan. Benar. Padahal potensi mereka itu lebih dari kita yang sedang kuliah, rata-rata gitu. Iya, Nah, benar. karena biaya tersebut itu mereka tidak bisa memenuhi hingga akhirnya mereka tidak melanjutkan.
Nah untuk langkah Bang Ihsan sendiri terkait tadi untuk kayak sosialisasi itu, untuk cara Bang Ihsan sendiri itu gimana? Sosialisasi ke sekolahnya atau langsung ke pemerintah desanya? Kalau saya rasa terkait di pendidikan ya, itu pertama yang harus kita lakukan dari pemerintah itu pasti punya skema dan apa ya, dinas pendidikan itu punya beberapa program itu. Nah tinggal menjalankan aja programnya itu. Kalau untuk skema ke masyarakatnya saya juga belum begitu paham. Untuk kita juga belum pernah apa ya, ngopi bareng lah, ngopi bareng dengan dinas pendidikan gitu. Mungkin insya Allah lain waktu kita bisa ngopi bareng dengan dinas pendidikan Kabupaten Pacitan, sehingga apa ya, hal semacam ini tidak terjadi di Kabupaten Pacitan seperti itu. Nah gini, berhubung membicarakan terkait KIP tadi, ini saya menemukan satu kasus Iya, untuk kita kawal. siap. Untuk mereka yang dimana di setiap perkuliahnya itu terdapat orang dalam dan membawa para anak-anak orang dalam ini untuk mereka beri beasiswa KIP. Iya. Untuk ini kan salah satu kasus dari kebijakan kampus, kebijakan yang telah dibuat kampus. Nah ini kan masuknya analisis kebijakan kampus. Nah untuk analisis ini kan ini menemukan satu isu tadi terkait orang dalam, terkait beasiswa yang menggunakan orang dalam. Ini untuk Bang Ihsan sendiri gimana? Ini menarik sekali nih. Pertanyaan yang menarik sekali, karena ya gimana ya, diakui dan tidak diakui, memang hal ini banyak terjadi di suatu instansi kelembagaan atau di kampus manapun ya, banyak terjadi hal semacam ini. Dan saya rasa teman-teman semua yang ada di rumah ataupun yang ada di sini pasti tahu lah siapa yang bermain di dalamnya. Saya pernah menemukan kasus tersebut, ya semoga tidak terjadi lagi di lingkungan kita gitu. Bahwa untuk mengawal isu ini memang sensitif, tapi saya rasa malah nanti yang harusnya itu menikmati KIP itu nggak menikmati, Gitu sekali. Yang memang pantas menerima di bidang itu malah terkadang tidak menerimanya. tidak menerima. Sepakat Bang Udin gitu. Karena gini, permainan orang dalam itu apa ya, sifat primitif yang ada memang menjamur di sini gitu. Jadi saya kurang sepakat sekali, kita semua sepakat lah untuk melawan hal itu, untuk mengawal hal tersebut. Sebagai apa ya, jenengan sebagai organisasi internal kampus yang berduduk di BEM, mungkin yang saat ini masih duduk di BEM, teman-teman yang ada di rumah juga bisa mengawalnya juga. Dalam artian apa? Di sini ini hal yang sangat apa ya, miris sekali bahwasanya yang dikatakan sahabat Udin tadi, KIP yang harusnya dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkan, yang sebenarnya membutuhkan, malah tidak dinikmati, dan penikmatnya rata-rata ya orang-orang apa ya, orang-orang dalam, katakanlah gitu. Sedangkan orang-orang dalam itu nggak semuanya itu membutuhkan gitu, katakanlah secara perekonomian dia mampu, dia bisa gitu. Nah dan di sini kalau menurut saya, saran saya itu dibenahi dari dalam BEM gitu, dari BEM bahwasanya pengawalan isu KIP harus tuntas seperti itu. Kenapa? BEM berhak loh, karena BEM itu suatu organisasi yang ada di internal gitu, dan berhak untuk mengawal ya. Di sini katakanlah mengawal, bukan untuk mencampuri apa program yang ada di dalam. Maksudnya program tersebut ya seperti apa ya, teknis. Nah di situ kita tidak ikut ke dalam teknis, tapi kita pengawalan saja gitu, bahwasanya kita bisa mengawal untuk KIP itu bisa ke tangan yang memang benar-benar membutuhkan gitu kan. Di situ ada, saya pernah melakukan pas waktu dulu menjabat sebagai mendagri di BEM dalam negeri itu, saya mengawal finish juga alhamdulillah bahwa KIP itu ya diberikan kepada teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa yang benar membutuhkan gitu. Dan perlu digarisbawahi Mas Diki ya, sahabat ini harus pintar. Jadi beda ya. Tadi sempat sama sahabat Udin
sama sahabat tadi itu berbicara tentang cerdas dan pintar. Nah, suatu sifat yang dimiliki otak beda fungsi sahabat ini, gitu. Cerdas sama pintar itu beda, gitu. Pintar itu ketika kita mau belajar, kita mau tekun, gitu. Pintar dalam bidang apa, gitu. Finish dalam bidang apa itu namanya pintar, bisa. Orang yang mau berusaha pasti pintar, gitu. Pasti ada gitu. Nah, tapi kedua itu kalau kita fokus kepada yang namanya cerdas. Cerdas itu dia bisa mampu menerima data yang baru dia dengar. Dia mau bisa langsung mengorientasikan. Biasanya dipengaruhi sama IQ gitu. Jadi di situ ada cara berpikir otak. Tapi nanti kita bahas di sesi yang lain ya. Ada SQ, IQ, dan ada beberapa lagi cara berpikir otak gitu. Seperti itu. Nah, jadi kita polarisasi di sini di pola bahwasanya pengawalan KIP terutama BEM itu harus ikut serta di dalamnya gitu. Bukan di teknis tapi pengawalannya saja. Dan tolong sebagai BEM itu mengawal juga beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Contohnya ya kayak beasiswa yang misalkan kok dari provinsi ada, misalkan kok dari instansi atau apa pemerintahan itu ada. Jadi tolong diambil itu untuk disalurkan programnya kepada teman-teman mahasiswa yang membutuhkan gitu. Nah, berarti kayak terkait isu terkait kebijakan kampus tadi itu termasuk isu internal kampus ya? Iya, internal kampus yang harus finish di BEM, jangan sampai ke ya BEM bisa lah kalau untuk internal kampus saja menyelesaikan, jangan sampai ke orang luar ya. gitu. Karena sangat memalukan gitu. Diakui atau tidak itu sangat memalukan. Nah, bagi Bang Iksan sendiri nih, mengawal isu tingkat kampus, internal kampus sama tingkat kepemerintahan itu imbang-imbangan atau berat sisi? Kalau kita bersama dengan instansi pemerintahan itu kita mau tidak mau berhadapan dengan apa ya? Dengan aparat. Ya di sinilah mungkin yang teman-teman itu apa ya? Namanya agak ragu, takut dan lain sebagainya. Mungkin karena belum biasa saja. Tapi sebenarnya aparat itu tidak berpihak kepada pemerintah atau mahasiswa. Beliau melakukan tugas semestinya yang berlaku gitu. Maksudnya yang berlaku ya sesuai dengan tugasnya yang ada di situ apa gitu. Misalnya dia nah seperti itu dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau di isu kampus kita rata-rata cenderung diancam sama dosen. Iya, benar sekali. Diancam sama dosen terkait mungkin ya sebenarnya itu cuma ancaman saja. Karena saya sendiri pelaku gitu. Untuk pengawalan isu kampus itu selagi kita datanya konkret tadi ya, kita tidak bisa dipatahkan sahabat gitu. Jadi ketika isu sudah kita pegang datanya, kita pengawalan pertama lewat audiensi dan lain sebagainya. Paling apa diancam DO, diancam nilai dan lain sebagainya. Tapi bagi saya itu ketika paradigma di otak sudah tertata rapi ya tidak mengentarkan hati saya gitu ya, tetap lanjut gitu. Nah, untuk Bang Udin sama Bang Adi mau DO di semester berapa? Insyaallah semester 8. Oh iya, semester berapa? Semester 8 itu sampai finish apa enggak itu kira-kira? Sampai finish. Oh finish, oke. Sampai 14. Semester berapa? Ya, tadi itu ngomong terkait KIP ya kan? Ya. Kebijakan KIP. Oke. Kayaknya ini ada salah satu yang menggunakan orang dalam ini. Iya Bang Udin. Oke, ya tidak apa-apa. Gitu. Oke. Gini. Untuk itu kita bahas di balik layar. Nah gini, ketika kita ingin mencari isu itu kan kita observasi dulu Baik. di lapangan. Nah, untuk observasi itu apa? Ada garis-garis besar yang harus ditanyakan, yang harus diperoleh dari masyarakat atau dari korban. Kayak kita apa tidak itu? Gini, pertama ya, cara kita penggalian isu itu kita pertama melihat tentang situasi dan kondisi seperti apa yang akan kita hadapi gitu. Jadi kita pakai
apa ya, mungkin paradigma yang digunakan cara berpikirnya berbeda-beda gitu. Kalau saya pribadi sendiri sahabat Diki itu menggunakan dengan analisa gitu. Jadi titik kelemahan dan kelebihan tantangan itu apa gitu. Iya, jadi kekuatan kita di mana, nanti power kita di mana. Selagi data itu tetap konkret dan itu kemaslahatan, pasti kita akan banyak yang mendukung. Seperti itu. Nah, setelah tentang lingkungan, situasi itu mendukung bahwa ini patut untuk kita kawal, kita eksekusi melalui audiensi yang ada. Nah kemarin itu kan kita pernah observasi ke lapangan. Ya. Saat turun lapangan itu kita bertemu sama masyarakat. Oke. Nah di situ di dalam percakapan itu kayak aslinya itu dari mereka itu banyak isu-isu yang pengen disampaikan kepada kita, yang ingin isu tersebut disuarakan oleh kita dan dituntaskan secara konkret. Akan tetapi dari mereka sendiri masih merasa ketakutan ingin menyuarakan sebuah isu tersebut. Ya, Anda yang harus menyuarakan gitu. Nah untuk dari penggalian isu tersebut mereka udah diam, jadi tidak mau berbicara terkait isu tersebut. Oke, baik. Jadi kita langsung diajak terjun ke apa ya, studi kasus yang nyata ini. Gitu. Ini bukan lagi ambigu atau shadow yang sekedar bayangan, tapi ini konkret gitu. Oke, saya suka. Semakin gelap. Beneran, ini. Makin malam makin gelap. Jadi ketika berhadapan dengan hal tersebut memang susah-susah gampang. Tapi dari persentase masyarakat yang ada, pasti ada yang untuk apa ya, kita penelitian, kita masuk ke dalamnya, masuk ke ranahnya itu pasti kita dapat celahnya dengan cara misalkan saya kemarin pernah menjumpai hal tersebut, itu terkait tentang kebersihan. Jadi ketika masyarakat itu susah untuk kita ajak dialog tentang isu tersebut, langsung saja saya bawa ke tempat kejadian di mana sumber sampah itu di mana ada gitu. Dan setelah itu barulah terbuka gitu. Nah, sebenarnya bisa dari jalur mana aja sahabat Diki. Seperti jangan mengatasnamakan kita sebagai mahasiswa. Gitu. Mengatasnamakan saja sebagai pemuda biasa. Gitu. Kita berpakaian ya jangan formal-formal gitu, santai saja mendatangi mereka, pasti mereka akan terbuka. Itu salah satunya. Dan ada lagi juga poin yang lain, bahwa kita bisa mendatangi mereka dengan cara hal yang didatangi pemuda gitu. Kebanyakan pemuda itu banyak yang bisa speak up tentang transparansi terkait isu yang ada di sekitarnya gitu. Jadi saya rasa pemuda selesai lah, finish lah gitu. Nah jadi ya, penonton semua, apalagi yang di balik layar terdapat 20 orang di situ, itu gini, kesimpulan tadi sebelum kita menentukan isu ada yang namanya observasi dulu. Nah habis observasi kita lakukan diskusi, kajian bersama dengan teman-teman kami yang nantinya akan menyuarakan suara tersebut. Jadi habis observasi dilanjut diskusi. Nah habis itu kita bawa untuk audiensi kayak gitu. Nah untuk audiensi ini ketika nantinya kita gagal, kita baru klarifikasi lagi. Nah dan untuk langkah terakhir yang dikatakan tadi, selain demonstrasi, kita bisa menyerang dengan opini-opini yang ada. Kita ketika opini bagi kita itu kurang, kita langsung lanjut demonstrasi, langsung turun aksi nyata ke jalan. Nah untuk bagi sahabat Ade dan sahabat Uden terkait kayak setelah observasi terus audiensi klarifikasi dilanjut kayak demonstrasi atau menyerang dengan opini, dari hal tersebut untuk sahabat Ade dan sahabat Uden apa yang ditakuti dari langkah-langkah tersebut tadi? Speak up. Yang ditakuti. Iya. Iya. Apa cuma saat demonstrasi takutnya? Saya dulu ya Mas Ade ya. Iya, Kak. Apa ya? Jadi gini, kepada Mas Ade ya, saya mungkin bertanya gini Mas. Ketika kita katakanlah kita sudah
mendapatkan isu dan isu tersebut mungkin katakanlah negatif. Nah ketika sudah kita menimbang antara maslahat dan mudarat, lebih ketika kita menyampaikan isu tersebut, ketika kita minta kebenaran tentang hal yang masih tabu tersebut, itu lebih ke arah kemaslahat. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita mengajak orang lain, itu kan gimana sih mas, kayak cara mungkin meyakinkan mereka atau mendapatkan semangat mereka? Baik, dengan cara cukup ya mas Dini. Oke. Cukup itu dulu mas. Mungkin ketika sudah mendapatkan isu dikatakan tabu kan karena belum mendapatkan kepastian ya. Setelah pastikan dulu, sampean yakin, berawal dari sampean dulu yang yakin, gitu. Setelah didiskusikan dengan teman-teman semua yakin. Ketika kita mau menyuarakan satu suara, dia yakinkan bahwasannya isu ini patut kita kawal, karena kalau tidak dikawal, apapun itu isu pasti akan berimbas buruk. Dampak buruknya presentasikan, yakinkan kepada orang-orang, gitu, bahwa mudaratnya lebih besar, gitu, dan ini akan berdampak lebih negatif ke jenjang berikutnya, gitu. Ya itu, pertama harus kita yakin dulu, gitu, bahwa present kita meyakinkan, gitu. Setelah itu baru ambil eksekusi. Setelah itu, memang benar apa yang dikatakan Mas Udin itu tentang apa ya, peserta itu harus konkret dulu, harus finish di peserta. Maksudnya gimana? Peserta kita selama aksi itu harus paham benar, ataupun audiens itu harus paham benar dengan isu yang kita kawal gitu. Jadi artinya di sini masa itu juga harus paham betul dengan materi, intisari materi yang kita bawa, sehingga kita dapat satu suara. Di situ tidak ada miskomunikasi yang akan terjadi, sehingga suara kita bisa kuat. Nah, habis pulang ini Bang Udin kayaknya udah gambaran mau ngangkat isu apa Bang Udin. Kalau tadi di sisi masyarakat juga ada, di kampus ada, kayak gitu, kayak banyak sekali masalahnya yang harus diangkatin. Apa masalahnya sendiri? Kalau gini ya Mas Diki ya, kalau untuk saya pribadi kan memang ya terkhusus di RT saya sendiri ya Mas. Saya itu seorang anak dari petani yang memang terjun di dunia pendidikan yang jenjangnya lebih tinggi daripada teman-teman seumuran saya. Katakanlah gini Mas, enaknya gini loh, saya yang kuliah gitu, yang lain putus SMP SMA gitu. Iya. Jadi jadi gini Mas, kayak saya itu sebagai seorang mahasiswa terutama ya, seorang mahasiswa, tapi ketika saya berperan di masyarakat, saya tidak mengatasnamakan mahasiswa, tapi saya mewakili masyarakat. Jadi saya katakan pemuda di daerah situ. Banyak kadang berapa ya kayak kebijakan-kebijakan itu yang hanya demi keuntungan pribadi atau keuntungan penguasa itu, yang mana bebannya tersebut diberikan kepada masyarakat. Dan selaku saya sebagai seorang yang mungkin telah diberi pembelajaran saya lebih banyak daripada teman-teman saya seumuran, saya itu kayak memang dituntut oleh masyarakat itu harus bisa kayak meyakinkan teman-teman, mengajak teman-teman itu biar bisa berpikir lebih terutama kritis. Sebagai seorang yang intelektual juga, ketika ada kebijakan yang memang di situ hanya untuk kepentingan pribadi, maka harus dituntaskan. Jadi ya kalau dari saya sendiri, mungkin dari lingkup masyarakat, dari saya selaku seorang mahasiswa, dari peran saya sebagai seorang pemuda, dari peran saya sebagai mahasiswa, beberapa ada isu-isu yang memang harus dituntaskan menurut saya gitu. Nah, untuk Bang Udin sendiri udah mulai melangkah dari Karang Taruna dulu apa gimana? Langkahnya dari mana Bang Udin ini? Kalau saya gini Mas, tetap melihat dengan sikon dulu kan Mas ya, tetap lihat dari kondisi dulu. Ranah Karang Taruna itu menurut saya masih gimana ya, besar gitu loh. Terutama dari pemudanya sendiri itu kayak masih berpencar. Ketika Karang Taruna, di forum Karang Taruna mereka bersama, cuma ketika
di lingkungan itu masih punya kayak circle sendiri-sendiri. Jadi kalau saya kayak upaya-upaya saya, langkah pertama itu tetap yang circle saya. Kemudian saya mungkin kayak memberikan stimulus kepada yang sesama pemuda tapi lain circle gitu mas. Iya. Ya karena gitu mas. Ya masih di daerah pelosok loh mas, kayak gitu lah intinya. Nah, untuk isu yang Bang Udin dan Bang Adi ketahui ini kebanyakan dari isu bidang mana? Atau bidang ekonomi, atau pertanian, atau perikanan kayak gitu. Itu kebanyakan di lokalan Pacitan itu ini banyak yang dari mana? Dari bidang apa? Apa Bang Isan mau menjawab? Biar sahabat-sahabat dulu, biar kita sama-sama berpikir. Sahabat dari ini banyak sekali. Isu. Ini pengamat politik dari mana ini? Netral mas, netral. Saya netral. Mungkin ada dari desa Mandra ini, daerah pribumi, selaku pribumi di sana. Nggak pernah di rumah dia. Isu ini nggak khusus ya. Kalau kemarin Mas Diki ya, kalau dari pribadi saya kemarin itu yang masih hangat-hangatnya ya udah terlewat seminggu sih mas. Tapi kalau menurut saya itu masih terbilang masih hangat sampai sekarang masih dirasa itu. Itu tentang kayak apa ya, kayak itu kayak program desa itu mas. Program desa tentang, tapi ini cuma setahun sekali mas. Tapi kemarin itu udah diperbarui ketika ada pengajuan dari para pemuda-pemuda yang merasa program ini masih terasa kurang dan masih menguntungkan sepihak. Tidak adil. Tidak adil. Kalau boleh saya sebut mas ya, Ya, programnya sambil aja silahkan sini. itu dari pemerintah desa mengadakan yang namanya kayak program takbir keliling. Nah, itu biasanya dilakukan ketika Idul Adha dan Idul Fitri. Tapi yang puncak atau lebih sering dilaksanakan itu di Idul Fitri. Yang kemarin itu tuh kayak isunya itu pendanaan kayak apa ya, fasilitas itu diambil dari satu orang. Nah, sedangkan dari masyarakat sendiri kayak merasa itu mas, merasa apa ya, kok semua barangnya dari situ, belinya dari situ semua. Nah, ketika itu ditelusuri oleh para pemuda-pemuda yang memang merasa kok aneh ya ini, semua kabeh tukune kok nek tuku kuwi tok, kok gak oleh dari lain. Nah, ketika itu ditelusuri sampai ya pokoknya isu itu ditelusuri, dikaji terus, dicari kayak data-datanya. Ya memang benar, kemarin itu ternyata itu mengatasnamakan satu orang gitu. Jadi semua penyuplai itu cuma satu orang. Memang niat dari kegiatan tersebut mengambil keuntungan. Apa? Karena nyalek mas. Karena kepentingan pribadi itu mas. Jadinya kayak ya pemuda-muda beberapa kan ada yang memang kadang ya ada yang pribadinya beda-beda kan, kayak ada yang inilah aku bermelu tok. Tapi dari masyarakat tuh ya ada yang mengeluh dan itu protesnya ke pemuda. Oke, dan memang kalau boleh saya jawab Mas Diki, Iya. konkret bahwasanya kalau ada isu terkait seperti isu lokal khususnya yang ada di masyarakat lingkungan kita, proses pengaduan mereka memang ya benar. Kalau untuk mengadu dengan pejabat dusun, katakanlah RT atau RW, mungkin mereka akan sungkan bahwasanya ke depan akan dikucilkan atau di mana, karena ini berbicara di lingkup desa gitu ya. Iya mas. Beda yang di lingkup besar kayak kota dan lain sebagainya gitu, karena yaitu masih menjunjung tinggi tentang etika, moral dan adab gitu, bahwasanya di situ digarisbawahi benar-benar terang banget. Nah, kalau berbicara tentang apa ya, proses belanja dan lain sebagainya, kebutuhan desa pas waktu acara event tahunan itu kepada satu toko gitu, itu sebenarnya nggak ada masalah. Saya rasa nggak ada masalah, tapi dengan ketentuan tertentu. Misalkan kita memang belanja di toko A, ada MOU di belakangnya, katakan MOU itu ada potongan harga dan diskon. Nek sampean belanja ke tempat saya, akan saya diskon gitu, per beli sekian itu ada potongan sekian, misalkan kayak gitu. Berarti ada tender di sini Mas Didi gitu. Ada pemerintah desa kerjasama dengan toko
atau dengan apa ya, entah itu toko apapun, di situ ada kerjasamanya. Kalau ini masih bisa dirasa apa ya, adil lah gitu. Tapi kalau memang jalinan ini tidak ada, patut diselesaikan. Bahwasanya kalau memang ini event tahunan, di situ pasti ada perkumpulan takmir atau tokoh per dusun itu ada dijadikan satu. Nah, ketika kesepakatan dimulai di situ, disitulah waktunya bersuara. Jika memang dari tokoh tidak ada yang bersuara, perwakilan pemuda harus ada yang berbicara. Bahwasannya kejadian tahun kemarin untuk evaluasi hari ini, jangan sampai terjadi lagi hal tersebut gitu. Bahwa ketika itu dibuka di dalam publik, sampai mempresentkan dengan keyakinan jenengan, dengan ketentuan tadi, misalkan tidak ada kontrak forum, tidak ada kontrak kerja, karena kontrak kerja antara Pemdes dengan toko, itu ya kita harus bagi rata Pak gitu. Kalau perlu belanjanya ya di bagi rata ke semua yang ada di sini gitu. Jangan keberpihakan ke salah satu gitu. Dan tadi disinggung terkait masalah caleg gitu. Nah di sini akan sangat sensitif. Bahwasannya memang benar, kalau memang di situ ada caleg itu malah lebih enak gitu. Dari sinilah sahabat ini, maaf saya melenceng sedikit ya sahabat ini. Ya enggak apa-apa. Melenceng sedikit terkait tentang caleg yang ada di lingkungan kita gitu. Misalkan saya ada di lingkungan di dapil 1 gitu, katakanlah seperti itu. Nah, ketika caleg itu berbeda dengan presiden, bahwa misalnya presiden itu sudah diatur skemanya, visi misinya jelas, semua dipublikasi by media, itu udah jelas. Jadi publik memilih itu enak. Tapi ketika caleg, ketika kita berbicara dengan DPR Kabupaten Pacitan misalnya, lingkup kecil, DPR provinsi gitu, dan naik ke atas sampai DPR RI. Kalau DPR RI itu masih jelas, visi misinya masih ada, kadang masih disebar by media sampai didikasi gitu. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita kawal itu caleg daerah. Itu sahabat Udin. Artinya apa? Di sini kita harus, namanya pesta demokrasi ya. Pesta demokrasi itu bukan berbisik-bisik gitu. Artinya secara politik itu kita bermain bukan dengan diam-diam. Kita membuka mata, kita bermain itu ya dengan terang-terangan seperti itu. Nah, maksudnya apa? Gini, Karang Taruna ini jenengan, lingkungan ini jenengan, misalkan dipegang sama caleg A, B, C. Program mana? Silahkan berpihak kemanapun monggo. Itu kebebasan untuk memilih. Dengan dasar pertama itu programnya konkret. Gitu. Konsep yang kita lakukan apa sebagai mahasiswa? Pertama ini masuk ke kontrol publik ya, sahabat ini. Gini. Pertama yang kita lakukan, kita pengawalan. Yang kita lakukan poin pertama itu di bahwa kita menyalurkan suara kita ke Anda, dan kita punya konsep program kerja tahunan. Misalkan yang tadi disebutkan oleh sahabat itu, misalkan kita punya program kerja takbir keliling gitu. Yang itu program tahunan desa, katakanlah itu per Karang Taruna punya, per dusun punya gitu. Ya nanti ketika duduk gitu ya jangan lupa dengan apa yang kita lakukan gitu. Gitu. Nah contoh kecilnya kayak gitu. Terus dengan berkembangnya itu kayak misalkan infrastruktur ya, infrastruktur yang ada di lingkungan kita misalkan kok itu kurang baik, dan itu jalan menuju tentang penyumbang perekonomian terbesar, katakanlah itu menuju jalan ke ladang atau kemana, yang dimana di situ pusat perekonomiannya masyarakat situ, atau ke pasar gitu ya, yang proses untuk daya tukar jual belinya di situ memang ada tumpuan perekonomian jalan tersebut. Ya caleg yang ada di situ, caleg dapil sampean itu bisa mengawal hal tersebut, bahwa bisa mengajukan proposalnya kepada yang terkait pemerintah daerah, bahwasanya di tempat jenengan ini patut dibangun infrastrukturnya dengan dasar pusat perekonomian terletak pada infrastruktur ini gitu. Seperti
seperti itu. Itulah fungsinya kita berpihak kepada caleg A, B, C gitu. Bisa nggak mengawal gitu, amanah nggak gitu, dan kita yang harus mengawal. Berarti saling berkomitmen. Iya, saling berkomitmen gitu, fungsinya ya di situ. Nah itu yang biasa saya lakukan. Biasanya di lingkungan saya ada beberapa dapil yang masuk itu, di dapil saya ada beberapa caleg yang masuk. Ya langsung saya tanya program kerjanya apa gitu, visi misinya apa gitu, dan bisa dipertanggungjawabkan tidak gitu. Kita kawal bersama nanti. Tanya lah. Seperti itu. Kenapa sih? Ya seperti itu. Ya buat apa ya? Buat tambah wawasan kita aja gitu. Bahwasanya caleg daerah perlu kita kawal untuk memajukan lingkungan kita juga. Gitu. Itu di tingkat infrastruktur, belum nanti di pendidikannya dan lain sebagainya. Gitu. Benar sekali. Kalau tadi kita pembahasannya pengawalan isu. Kalau di sini ini tadi terkait pengawalan visi misi. Nah, jadi visi misi mereka apa? Kita tagih semua. Iya benar. Biar apa yang menjadi visi misi mereka kita juga merasakan. Iya, bahkan kita sebagai mahasiswa ya, kemarin saya melakukan Zoom meeting dengan kampus UII itu di Jogja. Iya, Universitas Islam Indonesia. iya, itu. Cuman melakukan virtual saja kemarin, video call sama teman-teman yang ada di sana. Itu komitmen bahwasanya besok kalau konkret pasca pemilihan raya besok, pemilihan presiden, terutama di lingkup presiden, kita sebagai mahasiswa komitmen kemarin bahwasanya siapapun yang jadi mahasiswa menagih. Konteksnya ya, mahasiswa menagih. Itu kita sudah atur programnya sebagai mahasiswa. Ya kita berpikir ke arah sana bahwa kita sebagai mahasiswa menagih gitu. Seperti itu. Nah, ya apalagi di tingkat lokal ini kan banyak caleg DPRD daerah. Nah, di situ juga setiap komisi atau setiap caleg yang mempunyai visi misi itu kita tanya juga, barangkali ada visi misi yang bisa dikolaborasikan bersama dengan mahasiswa kayak gitu. Nah, terus di sisi lain juga terkait kembali lagi terkait pengawalan isu tadi. Mungkin dari Bang Esan ada statement buat teman-teman juga atau pemantik buat teman-teman juga yang di rumah atau yang di sini terkait pengawalan isu ini, apa sih yang menarik biar kita mempunyai giroh yang kuat terhadap pengawalan isu tersebut? Oke, nah supaya kita tidak menjadi sampah masyarakat, katakanlah sampah masyarakat apa? Kita harus berbeda antara grade pendidikan yang dikatakan oleh sahabat Udin tadi, bahwa kita ketika pulang ke rumah itu kita menjadi minoritas mahasiswa, kita kembali ke marwah kita sendiri, ke habitat kita sendiri, yaitu di lingkungan kita. Nah, supaya di situ kita tidak menjadi apa ya, tidak menjadi benalunya masyarakat bahwa kita ada itu Sampah masyarakat. dianggap sama masyarakat, karena ada dan tidak adanya kita itu sama aja, jangan sampai seperti itu gitu. Jadi menariknya kita ada di lingkungan masyarakat, setelah kita menimba ilmu pendidikan di kampus, kita harus mengimplementasikan di masyarakat. Itu suatu bentuk pengabdian. Jadi pengabdian itu tidak hanya berbentuk di masa KKN saja, itu cuma simulasi pengantar kita. Dan asiknya, menariknya ketika kita bermain tentang isu, kita bisa finish tentang isu kita, itu rasa kepuasan yang ada di dalam hati bersama teman-teman itu luar biasa, dan itu pengalaman yang tidak bisa dibeli kayak gitu. Jadi pesan saya kepada sahabat-sahabat semua, berpenanlah sebagai mahasiswa yang seutuhnya, bisa berpendidikan yang baik, minimal lulus waktunya lah gitu. Seperti targetnya sahabat tadi gitu, bahwa semester 8 finish ya finish gitu aja, udah gitu. Terus jangan sampai ada moloran gitu. Nah terus setelah itu kita mengadakan tentang observasi gitu. Jadi apa bekal ilmu yang kita serap itu terimplementasi dengan benar gitu. Maksudnya apa? Ketika kita udah dibekali di dunia pendidikan, waktunya kita untuk kembali ke masyarakat, ya kita implementasikan dengan semestinya, dengan ilmu apa yang kita punya gitu. Dengan cara apa, skema apa. Dan kalau berbicara paradigma tadi, kita tidak kurang tentang paradigma gitu. Jadi pesan saya kepada sahabat, jangan menjadi mahasiswa kubu-kubu aja, jangan menjadi mahasiswa kutu buku aja. Untuk closing statement mungkin ya sahabat. Iya.
bahwa saya mengutip kata-kata dari Rocky Gerung. Ijazah itu tanda bahwasanya kita pernah berpendidikan, Betul. gitu. Dan sifat perilaku itu tidak termasuk di dalamnya, gitu. Jadi maka dari itu kita sebagai mahasiswa jangan bangga hanya punya ijazah, gitu. Bahwa ideologi berpikir kita juga harus tajam sebagai mahasiswa, gitu, supaya ada bedanya. Nah, ini dari Bang Udin dan Bang Ade kasih closing statement ke teman-teman yang di rumah juga yang hari ini sedang menonton live pada malam hari ini. Mas motivator, Ya. menyala bangku. Silakan. Nah, kalau dari saya jangan pernah takut untuk menegakkan kebenaran. Mantap. Dari Bang Udin. Nambahi dari Mas Ade tadi, Iya. jangan takut untuk melaksanakan menegakkan kebenaran, tapi juga ketika dalam menegakkan kebenaran kita harus tahu betul data, harus memang punya koneksi, punya cara dan tujuan yang memang itu benar. Betul. Baik, itu tadi closing statement dari orang-orang yang luar biasa yang Amin. pada malam hari ini sedang berada di depan kalian semua, termasuk saya sendiri. Nah, jadi gini. Mungkin Jadi ada pertanyaan mahasiswa. dari yang ada di sana. Nanti diberi kesempatan. Nah, dari mahasiswa yang sekarang menonton, apa mungkin ada pertanyaan dari kalian semua untuk teman-teman di sini biar memberikan kalian arahan atau sesuai gagasan dan ide kita semua. Mungkin ada yang kayak mungkin minta perspektif menurut kita di sini apa tentang isu-isu, atau mungkin dari ada yang memang topik-topik dari malam ini yang mungkin ingin ditanyakan dari teman-teman pemirsa. Closing statement lo. Betul. Ya, Kira sentel. Oke. Terus sempat Oke. Saya begitu. Wah, masakan. Oh iya. Tapi saya ini karek telu. Mungkin sendiri gabung dulu. Saya tutup saya. Ya wes. Mungkin bisa disambung next time. Oke guys, untuk pertanyaannya kami simpan dan kami jawab di episode selanjutnya. Dan untuk kalian yang di rumah, ingat menjadi mahasiswa itu adalah sebuah privilege. Jadi keistimewaan yang tak semua pemuda memiliki kesempatannya. Jadi kalian adalah mahasiswa pilihan, anak-anak pilihan yang berkesempatan merenggut dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Nah, dan juga terkait tadi closing statement dari Bang Esan terkait ijazah. Kita ingat narasi Najwa Shihab yang berbunyi, apa arti ijazah yang menumpuk jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk. Nah, dan juga apa arti sekolah tinggi-tinggi jika hanya memperkaya diri sendiri dan sanak famili. Nah, dari saya cukup itu. Untuk kamu yang sekarang menjadi mahasiswa, belilah situasi perkuliahan seperti membeli situasi yang sifatnya itu bergerak, berdiskusi, berjejaring maupun belajar kayak gitu. Jadi manfaatkan sebaik-baik mungkin. Untuk akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah ke upload kan bisa diupload. Bisa. Kayaknya bikin Ijazahnya tanda uang pernah kuliah. bersekolah gitu. Iya. Tapi ada harus berpikir. Hmm. Tidak sih kalau Oke.